yang jadi persoalan, kenapa yang dipakai background adalah lagu Indonesia Raya yang itulah itu. Jelas negara manapun pasti akan marah jika lagu kebangsaan mereka dibuat meme Betul. atau bercandaan semacam itu. Atas dasar itulah, bukan hal yang mustahil kalau Pak Prabowo akan memberikan peringatan langsung ke pemerintah Bahrain terkait hal ini. Karena ya ini Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar semua di hujung minggu? Selamat berakhir pekan juga. Saya mendoakan semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke. Bahrain dan Indonesia ini semakin berlanjutan guys. Jadi gara-gara dia kita dalam masalah besar. Oke, sekarang ini selebgram Bahrain kembali berulah. Jadi mungkin Prabowo akan masuk campur ataupun turun tangan sekarang ini untuk ulah yang dilakukan oleh selebgram Bahrain ini, yaitu Naomi guys. Itu yang ingin saya reaksi di video pada kali ini dan itulah tadi judulnya. Yang teruk dia di sini, yang parah dia di sini, dia menghina lagu Indonesia tuh. Itu yang penyebab utama orang makin benci kepada beliau ini. Kalau dia tidak menghina lagu Indonesia itu mungkin tidak mengapa. Sebab siapapun guys ya, yang lagu negaranya itu apabila digunakan, dihina ataupun dibuat gurauan yang berlebihan, itu akan menyebabkan kita pun sendiri terasa ya dengan keadaan itu. Walaupun bukan negara kita, contohlah Indonesia, dibuat lagu dia begitu, saya pun terasa sendiri guys. Kenapa dia ini lagu Indonesia Raya itu adalah lagu negara. Jadi itu kita punya maruah diri sebenarnya. Macam Malaysia, lagu negaraku juga adalah maruah untuk Malaysia. Tapi itulah saya bagi tahu tadi ya, saya ini bukan orang Indonesia kan, saya ini warga negara Malaysia. Tapi apabila lagu Indonesia Raya ini dibuat sedemikian, saya pun terasa hati ya. Karena ini menyentuh soal harga diri dan juga maruah diri sesebuah negara. Jadi ini yang membuatkan Bahrain punya netizen ataupun selebgram ini akan makin berpanjangan ini kalau tidak selesai ini. Jadi kalau Pak Prabowo sudah turun tangan, mungkin barulah ini selebgram akan diam. Kalau Naomi ini sampai di Indonesia, memang saya pasti dan saya tahu juga rakyat Indonesia tidak akan mengapa-apakan beliau. Malahan beliau mungkin akan senang berada di Indonesia nanti dan beliau akan mengetahui sendiri bagaimana rakyat Indonesia itu keramahannya dan layanannya kepada tamu itu sangat baik. Di situ baru dia melihat Indonesia itu, rakyat Indonesia itu harus menjadi contoh teladan yang baik kepada semua. Jadi kita tunjukkan guys, kita buktikan walaupun dia mau datang ke Indonesia ataupun Bahrain, timnas Bahrain datang ke Indonesia, kita buktikan kita layan dengan baik, kita jangan apa-apain, kita ini ikut berdasarkan negara hukum, biar apa yang berlaku itu yang menentukannya adalah hukum itu sendiri. Jadi kita buat seperti biasa. Jadi oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini sama-sama. Nanti di akhir video saya akan memberi pandangan terkait dengan kandungan yang ada dalam video ini. Oke, yuk. Indonesia lawan Belanda ni kan yang putri ni guys. Tengok ni. Ini pun dia pergi olok-olok lagi. sekarang ini harusnya kita Okey, sebelum itu guys, saya lupa. Semalam Indonesia U17 menang ke atas Mauritius 10-0 ya. Itu antara rekod kemenangan yang terbesar juga di kualifikasi Piala Asia U17. Dan kini sekarang Indonesia sudah 6 poin ya. Dan berada di kedudukan ranking yang pertama.
Dan kita nantikan untuk perlawanan seterusnya nanti. Ada beberapa perlawanan lagi yang akan dihadapi oleh Indonesia U17. Dan tahniah kepada Nova Arianto dapat memberikan yang terbaik sebenarnya. 10 gol itu adalah antara yang sejarah dalam U17 ini juga. Oke, kita terus ke Kita udah nggak perlu berita mempermasalahkan ini. segala hal yang berkaitan dengan Bahrain. Karena 99% permintaan mereka buat menggelar laga leg kedua di tempat yang netral, nggak di-approve sama FIFA. Nah, nggak Namun, di-approve FIFA. seakan nggak mau berhenti, orang-orang di sana sepertinya emang pengen banget gitu cari masalah sama publik Indonesia. Tentu kita nggak bisa lupa gimana sosok selebgram tolol bernama Noaimi yang menghina lagu kebangsaan Selebgram Indonesia. tolol Dan lah. sempat nyari sensasi dengan ingin datang ke Indonesia yang ternyata cuman alibi. Ini orang kembali cari masalah Itulah, dengan cara yang rupanya sama. bukan Jelas betul-betul perbuatan dia seperti ke ini Indonesia. pada akhirnya pun membuat ketegangan antara dua Aduh. negara jadi memanas lagi. Bahkan bukan tak mungkin Presiden Prabowo akan turun tangan menyikat Nah. ini orang karena ya emang udah keterlaluan. Kalau sudah Presiden Sesuatu yang pada Prabowo, akhirnya membuat pemerintah dan Federasi Sepak Bola Bahrain harus secepatnya ngingetin ini orang. Karena di satu sisi, sekarang warga lokal di Bahrain beneran setakut itu jika ketemu WNI di sana. ini betul-betul bawa masalah. Rupanya dia macam yang mau ke Indonesia hari itu. Bukan betul-betul pula guys. Dia olok-olok saja. Dia ingin memancing emosi kan. Emosi netizen. Aduh. Gila juga Naomi ini kan. Selebgram Bahrain ini ya. Macam mana mau report dia ini ya. Bahrain sepertinya beneran akan jadi public enemy bagi banyak pihak lantaran sikap mereka yang dirasa emang nyebelin. Yap, buntut kontroversi di pertandingan melawan Indonesia pada akhirnya emang membuat mereka banyak dibenci. Terlebih setelah mereka membuat permintaan konyol ke AFC soal memindah laga leg kedua ke tempat netral. Ya udah, makin dicengin dong mereka. Apalagi semua tahu kalau FIFA 99% nggak meng-ACC permintaan tersebut karena ya emang cuma bikin ribet. Nah sejatinya masalah Bahrain dan Indonesia pelan-pelan mulai mereda setelah kepastian tersebut. Namun yang bikin situasi kembali panas ya siapa lagi kalau bukan selebgram tolol asal negara tersebut yang bernama Noaimi atau siapa bikin lagi? gerap juga Jelas kan kita masih dia ingat ini. betapa jengkelinnya orang ini karena menghina lagu kebangsaan Indonesia usai tim Garuda kalah atas China. Ditambah sikapnya yang tengil yang seolah-olah nantangin netizen Indonesia dengan mengatakan kalau ia akan datang ke Indonesia. Awalnya semua terlihat meyakinkan, tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata ini orang nggak beneran datang ke Indonesia alias ya cuma gimmick aja. Gimmick Kenapa? rupanya. Takut loh. Padahal mah di sini orangnya santai-santai. Ingatkan betul-betul dia datang. Naomi. Kalau dia datang ke Indonesia dilayan dengan baik ya, memang dia akan berubah dia punya sikap nih. Lebih lanjut sebenarnya publik juga udah paham niat orang ini cuma pengen cari sensasi doang alias ya pansos aja. Ya, Tapi betul. makin kesini kok kelakuan orang ini makin gak bisa dibiarin. Sebab dalam postingan terbaru ia kembali melakukan hal yang sama. Usai mengetahui hasil pertandingan antara Timnas Putri Indonesia yang dikalahkan Timnas Putri Belanda 15 gol tanpa balas. Ya sebenarnya siapapun paham kalau emang kekalahan itu adalah hal yang wajar. Iya. Mengingat Timnas Putri Indonesia ibaratnya terbentuk ya dengan simsalabim tanpa adanya liga profesional dalam negeri. Betul Tapi juga. si tolol itu nggak mau tahu dan tetap memposting seolah-olah Indonesia emang serendah itu di matanya. Nah sedikit banyak apa yang ia lakukan bisa saja memancing ketegangan politik kedua negara. Sebab Aduh, sah-sah saja macam sebenarnya mana dia si lakukan tolol itu nih ya. dengan masang muka kocak plus hasil pertandingan. Tapi yang jadi persoalan, kenapa yang dipakai backsound adalah lagu Indonesia Raya yang Nah, dibilang itulah sakral. itu. Jelas negara manapun pasti akan marah jika lagu kebangsaan mereka dibuat meme Betul. atau bercandaan semacam itu. Atas dasar itulah, bukan hal yang mustahil kalau Pak Prabowo akan memberikan peringatan langsung ke pemerintah Bahrain terkait hal ini. Karena ya, ini urusannya bukan lagi sepak bola, tapi udah kepelecehan negara. Dan buat si kocak ini, apa yang dia lakukan dinilai hanya akan jadi bumerang bagi Bahrain itu sendiri. Terlebih, menurut rekaman video dari WNI yang ada di Bahrain, orang di Bahrain sampai takut ketemu WNI di sana. Entah beneran atau enggak, karena ya kali warlock takut sama perantauan yang jumlahnya nggak seberapa. Tapi intinya, emang kayaknya masalah sama Bahrain ini bakalan berlanjut nih. Memang berlanjut nih. Lain ais sugante orang mah geus cukup we kitu antara huru hara Bahrain jeung Indonesia Oman teh. Arepek dengan masih kene hangat jadi masih kene diperbincangkeun.
malahan mah aya orang Arab, orang Dena, orang Bahrain manehna teh menyarankan lebih baik udah diem daripada dilayanan cenah orang Indonesia nantina cenah amarahna makin menggejolak cenah cenah ngelehan cenah keuna cenah arantepkeun cenah majarkeun teh asukan teh urang mah geus beres we kitu moal aya huru-hara deui kitu da geusnya main sepak bola lagi rewek teh gede teh gedingan masih kenehnya masih kena panas. Oke guys, apa maksud dia ini? Ini bahasa apa ini? Nanti kalian translate di bawah guys ya. Mungkin dia mengatakan tidak perlu dilayanin ya. Sebab nanti dia akan berpanjangan, dia akan menjadi huru-hara. Dan mungkin begitulah kan. Tapi kalian mungkin lagi tahu ini bahasa apa yang dia gunakan. Jadi kalian komentar ya di ruang kolom di bawah. Makin menjadi-jadi pula kan guys. Yang warga negara Indonesia bekerja di sana pun macam agak gusar ataupun khawatir mungkin mereka kalau keluar nanti ini warga negara Indonesia dikasih begini-begini kan kita tidak tahu juga jadi bahaya juga kan yang di sana tuh. Oke, nanti kalian komentar guys, translate ya. Tuh tempat ya itu ya nah itu kota Amwaj teh. Kota Amwaj. Bahrain ya di sini. Kita orang Bahrain hungkul guys. Sarieun geuning enak sih orang Indonesia nyaho amarah masyarakat Indonesia teh kos naon. Aya ge denungan urang ka urang lemah lembut. Henteu wani amak-amakan teuing sindi teluh sugan ku urang. Sudah aya ada moal naluh teu tengah limah gede kieu. Mungkin ini di konsul. Istana eta mah jiga kastil. Nah, itulah. Di laut tuh tempat. Konsul mungkin di dekat Bahrain ini Indonesia punya ataupun dia bekerja di situ. Jadi sarieun orang Bahrain ku orang Indo. Majarkan teh cenah udah diam, lebih baik diam ya jangan dong dilayanan cenah daripada ke orang Indonesia cenah amarahna makin gede cenah. Disuruh diam ya. Ya berkaca dari situasi yang ada, kalau masalah ini sampai berlarut-larut, apalagi sampai ke ranah politik negara, ya udah berarti mereka memang niat cari masalah. Dan bukan tak mungkin, hacker-hacker terbaik di Indonesia bakal menyerang situs-situs website mereka dengan lebih kejam. Atur. Termaksud ya, kalau soal ngilangin akun si Noaimi ini bukan hal yang sulit bagi para hacker. Lihat realita ini, sekali lagi jadi bukti betapa lembeknya AFC. Selain lembek, AFC juga dianggap lelet dalam menangani isu soal investigasi kepada wasit Ahmed Alkaf yang nyatanya juga nggak ada klarifikasi apapun dari AFC. Maka nggak heran sih kalau publik tanah air nganggap AFC ini cuman gimmick aja. Ada emang ribetnya mereka-mereka itu. AFC ini pun kan lambat buat keputusan, lembab lagi. AFC ini dia punya sekjennya daripada Malaysia, tapi itulah. Terlepas dari apapun, susah juga kita mau cakapkan. Kalau si Noaimi nggak jelas itu, bakal terus melakukan hal serupa. Dan kami pastinya berharap akan ada tindakan dari pemerintah terkait hal itu. Karena bagaimanapun lagu Indonesia Raya nggak boleh dibuat sebercanda itu. Nggak boleh. Nah, buat pemerintah Bahrain ataupun Federasi Sepak Bola Bahrain, semisal nih ada apa-apa yang dirasa merugikan kalian, ya udah jangan salahin kami dong. Karena netizen Indonesia kalau udah bersatu asli emang seperti itu. Mendingan salahin tuh selebgram tolol kalau sudah bersatu demi sebuah pansos berkedok nasionalis. Saywar itu adalah hal yang lumrah dalam sepak bola. Tapi sekali lagi, kalau urusannya udah soal lagu kebangsaan, ya udah nggak ada toleransi buat hal itu. Betul. Terserah kami mau dianggap lebay lah atau apapun. Yang jelas kami berharap kalau Pak Prabowo bisa melihat dan menanggapi soal kelakuan sang selebgram tolol itu. Kami yakin kok kalau Pak Prabowo itu nasionalismenya luar biasa tinggi. Jadi kalau dia ingin cari orang itu, nggak bakal lama kok, pasti bakal ketangkap asli. Ntar ujung-ujungnya paling klarifikasi, minta maaf, nangis-nangis, dan jual kesedihan. Alah, basi. Oke guys, kemelut ini makin berpanjangan ini kalau tidak diselesaikan dengan cepat dan secara baik. Dan kalau Bapak Prabowo turun tangan, ini sangat-sangat bagus untuk meredakan kedua negara antara Bahrain dan juga Indonesia ini. Sebenarnya Bahrain dan Indonesia tiada masalah pun dari segi negara pentadbiran, tetapi ini dalam soal sepak bola. Dan kalau Noaimi ini sampai menyentuh
soal lagu negara itu diperlekehkan, maka itu yang membuatkan seluruh rakyat Indonesia jadi marah. Siapa tidak marah kalau lagu negara itu dibuat main-main kan? Lagu negara ini tidak boleh buat main-main kan guys, tidak boleh sembarangan. Walaupun itu sekadar macam gurauan, candaan, tidak boleh. Sebab itu menyentuh lagu kebangsaan, lagu negara itu maruah untuk negara itu. Jadi kalau sudah Naomi buat sedemikian, ini wajar untuk kita mengambil tindakan. Dan kalau di media sosial, medsos ini, harusnya kita pergi report dia punya media sosial ni ke pihak yang berwajib supaya media sosial ini akan hilang. Kalau ada hackers lagi bagus yang akan terus menghilangkan dia punya account media sosial. Sebab kalau dibiarin, nanti Naomi ini akan lagi keras kepala ya. Dia sengaja buat macam provokasi sedemikian, macam memperolok-olokkan. Kalau dia pergi Indonesia, dia buat video pergi bandara. Tetapi rupanya dia tidak pergi ke Indonesia pun. Dia hanya buat macam prank. Dan itu dia memancing emosi netizen Indonesia lagi. Jadi yang tadi warga negara Indonesia yang berada di Bahrain tu menggunakan bahasa apa tu? Bahasa Sunda ke apa kan? Tapi saya pun tidak faham guys ya. Mungkin kalian ada yang berbahasa Sunda yang memahami bahasa itu, boleh translate apa yang dia ingin katakan. Dia suruh kita diam-diam kah? Bertenang kah macam mana? Supaya tidak menegangkan lagi keadaan ini. Tetapi macam mana kita mau diam kalau lagu negara pun dibuat main-main kan? Jadi seharusnya itu kita harus bertindak balaslah sesuai apa yang dia sudah lakukan itu. Jadi harusnya lagi baguslah kalau Bapak Prabowo turun tangan dan memberitahu kepada pemerintahan Bahrain bahwa selegram ini sudah bertindak keterlaluan dengan memperlekehkan lagu negara Indonesia. Jadi itu warga negara Indonesia harus bertindak dengan mengikut hukum yang ada kan. Nah, kita ini bukan sembarangan juga. Indonesia ini kalau rakyat dia ini diusik sebegitu maruah diri mereka, mereka akan bersatu. Saya tahu warga negara Indonesia ini akan bersatu melawan Naomi ini. Sampailah Naomi ini akan terduduk ini nanti. Jadi kalian lakukan apa yang patut dilakukan, karena ini kalau tidak dia akan berlanjutan guys. Sebab dia itu harga diri itu memang perlu kita pertahankan sebenarnya. Saya pun kecewa, saya pun marah dengan Naomi mempermainkan lagu negara Indonesia Raya itu. Mana boleh buat begitu kan? Jadi dia belum tahu lagi warga negara Indonesia ini warga negara yang rakyatnya lemah lembut, sopan santun, dan juga punya adab-adab tata susila yang baik. Tetapi dia tidak tahu sebab dia tidak pernah datang ke Indonesia. Dan dia hanya memposting saja terus memancing emosi. Tetapi dia tidak ada rasa apa yang dia lakukan itu sebenarnya telah melukai rakyat Indonesia. Itu yang bikin panas tuh. Hai, memang dia ini kurang dari segi ajaran dan tidak menghormati lagu negara Indonesia itu sendiri. Saya punya pandangan begitulah. Sebab lagu kebangsaan itu adalah identitas sesebuah negara, sebuah bangsa, dan itu adalah maruah untuk setiap rakyat Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita akan terus melihat bagaimana. Kalau saya pun saya akan report juga dia punya account ini nanti. Mudah-mudahan dia akan di-burnkan account ini, dihilangkan daripada media sosial. Sebab itulah urusan negara, lagu kebangsaan orang, dia telah lakukan sewenang-wenangnya. Jadi perlu dihukum dengan mengikut kesesuaian yang ada. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Yang saya ingin tahu tadi tu guys, yang bahasa tu, bahasa Sunda ke apa? Kalian komentar translate apa sepenuhnya translate yang dia katakan itu tadi ya.
Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Kepada yang sudah berkomentar secara positif, secara baik, memberi info yang terkini, terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian saya tidak akan mampu juga untuk berkomentar terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.